Halo, perkenalkan nama saya Fernis Triadi Deli, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misinyas Barat. Semester 2, saya Prodi Pendidikan Agama Kristen dan NIM 0802291. Tujuan saya membuat video ini sebagai ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan mata kuliah Teologi Sistematika 1 oleh dosen pengampu Ibu Erlina Baruhu. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan seputar pemahaman saya tentang teologi sistematika. Di dalam teologi sistematika ada dua topik yang saya bahas, yaitu teologi proper dan teologi bibliologi. Sebelum saya menjelaskan kedua hal tersebut, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu teologi sistematika. Teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian pikiran dan ilmu. Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Teologi sistematik menunjuk pada sesuatu yang ditempatkan pada umumnya. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa teologi sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan urutan Alkitab ke dalam sistem secara logis. Baik, saya akan menjelaskan tentang teologi proper. Teologi proper ini adalah pengajaran tentang Allah. Siapakah Allah? Allah adalah roh yang tak terbatas dan sempurna. Di dalam Dia segala sesuatu bersumber, terpelihara, dan berakhir. Allah itu esa, sempurna, tidak berubah, dan tidak terbatas dalam pengetahuan, kebijaksanaannya, kebaikan, dan kasih karunia dan kemurahannya, kebenaran, dan kekudusannya. Alkitab menyatakan sebagaimana manusia dapat mengenal Allah. Dari dirinya sendiri manusia yang berdosa mustahil bisa mengenal Allah secara benar. Di dalam diri manusia ada kerinduan akan Allah yang sejati. Namun, karena keberdosaannya manusia tidak dapat memahami segala sesuatu tentang Allah. Satu-satunya jalan agar manusia mengenal Allah adalah menerima penyataan diri sendiri tentang dirinya Allah. Penyataan berarti membuka selubung, sehingga hal yang tersembunyi menjadi terbuka dan terlihat secara jelas. Jadi, manusia hanya dapat mengenal Allah sejauh Allah menyatakan dirinya dan sejauh manusia mau menerima dan percaya kepada penyataan diri sendiri. Allah menyatakan dirinya melalui berbagai cara, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Secara umum, Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta, sejarah umat manusia, dan hati nurani manusia. Dan penyataan khusus, Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Keberadaan Allah, kepercayaan akan adanya Allah didukung oleh beberapa alasan. Yang pertama, alasan tersebut bukan merupakan bukti yang terpisah akan adanya Allah. Lebih dapat dikatakan bahwa Allah itu merupakan dukungan dan penafsiran akan keyakinan adanya Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, karena Allah adalah roh, kita tidak boleh menuntut bukti-bukti yang sama sebagaimana kita membuktikan benda-benda fisik, tetapi hanya membuktikan yang cocok untuk objek yang akan dibuktikan. Dan yang ketiga, bukti-bukti itu harus merupakan hasil pengumpulan data, karena satu alasan saja untuk membuktikan adanya Allah tidak cukup, tetapi beberapa alasan nampaknya cukup memadai untuk mengikat suara hati dan mendorong kepercayaan kita. Di dalam teologi proper ada beberapa teori-teori sekuler tentang Allah. Yang pertama yaitu deisme. Deisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkannya segera setelah Ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. Teori yang kedua yaitu ateisme. Ateisme adalah ajaran yang tidak mengakui adanya Allah. Dalam ateisme ada tiga pandangan, yaitu
ateisme praktis, ateisme dogmatis, dan ateisme murni. Saya akan menjelaskan satu persatu hal tersebut, yaitu yang pertama ateisme praktis. Ateisme praktis adalah mengakui bahwa Allah ada entah di mana, tetapi mereka hidup dan bertindak seakan-akan tidak ada Allah yang kepadanya mereka harus bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ateisme dogmatis. Ateisme dogmatis ini adalah mengakui secara terang-terangan bahwa mereka tidak mengakui adanya Allah. Yang ketiga yaitu ateisme murni. Ateisme ini adalah menganut prinsip yang tidak sesuai dengan kepercayaan akan Allah atau yang mendefinisikan Allah dengan menggunakan istilah-istilah yang melanggar pemakaian bahasa pada umumnya. Teori yang ketiga yaitu agnostitisme. Agnostitisme ini adalah ajaran yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar tidak mungkin diperoleh dan bahwa semua pengetahuan yang bersifat relatif sehingga dengan demikian tidak pasti. Teori yang kelima yaitu panteisme. Panteisme adalah ajaran yang mengatakan bahwa segala hal yang terbatas merupakan sekedar aspek, motivasi, atau bagian dari satu pribadi yang kekal dan yang ada dengan sendirinya. Teori yang keenam yaitu politeisme. Politeisme adalah mengakui ada banyak Allah yang harus disembah oleh manusia dan bahwa Allah-Allah tersebut bersifatnya tidak mutlak. Dan teori yang terakhir yaitu monoteisme. Monoteisme ini yaitu mengakui hanya pada satu Allah. Alkitab menuliskan bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia beberapa nama yaitu Allah, yaitu istilah umum bagi yang ilahi dan dipakai untuk meliputi semua anggota golongan yang ilahi. Yang kedua yaitu Yahweh, Tuhan, yaitu nama pribadi yang paling baik dari Allah Israel. Istilah ini dikaitkan dengan kata kerja Ibrani ada yang berarti dia yang ada dengan sendirinya atau dia yang menjadikan dia ada. Yang ketiga yaitu Adonai berarti Tuhanku. Apa itu ketritunggalan Allah? Ketritunggalan Allah. Tritunggal berarti tinggal dalam satu, sekalipun tidak secara eksplisit dituliskan dalam Alkitab, tetapi dari bagian-bagian Alkitab kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, artinya Allah yang esa dalam tiga oknum yang berbeda. Dalam sejarah gereja pernah muncul pengajaran yang salah dalam memahami doktrin Tritunggal ini. Di era gereja purba, orang-orang seperti John mengajarkan bahwa ada tiga Allah di mana ketiganya hanya berelasi dalam hubungan yang saling lepas, seperti halnya ketiga murid Yesus yaitu Simon, Petrus, dan Yohanes dan Yakobus. Yang kedua yaitu pengajaran yang bertolak belakang dengan triteisme. Ia mengajarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi ketiganya dipandang sebagai cara berada atau tiga wujud dari satu Allah, bukan sebagai pribadi. Yang ketiga yaitu Arius mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang tak diciptakan. Karena Kristus berasal dari Bapa, berarti Kristus diciptakan oleh Bapa. Arius menyangkal keilahan Yesus Kristus. Ia menyatakan bahwa ada suatu ketika di mana Kristus tidak ada. Arius dan pengajarannya dihukum pada konsili di Nisia tahun 325. Berikut ini merupakan sebagian ayat yang merupakan doktrin Tritunggal. Pengertian Tritunggal yang benar. Kata Ibrani untuk Allah adalah Elohim, yaitu memiliki akhiran, menunjukkan kejamakan. Yang kedua, kata ganti kita dalam proses penciptaan menunjukkan kejamakan. Ketiga, formula penyampaian berkat Allah dalam perjanjian lama. Kelima, penyataan Allah secara menyeluruh dalam pembaptis Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang berfirman, Yesus Kristus adalah oknum kedua yang menjadi manusia, dan Allah Roh Kudus yang turun dalam bentuk merpati. Yang berikutnya yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus menyatakan ketritunggalan Allah.
Formula berkat rasuli kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teologi bibliologi. Bibliologi adalah ajaran tentang Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa Dia ada berdasarkan bukti yang telah diajukan. Mengapa kita harus mempelajari bibliologi atau ajaran tentang Alkitab? Alkitab itu adalah kata-kata Allah yang ditunjukkan kepada kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab adalah dinafaskan oleh Allah, dengan kata lain itu adalah firman Tuhan untuk kita. Itulah alasan mengapa kita perlu belajar tentang Alkitab. Apa bukti Alkitab itu dinafaskan oleh Allah? Mengapa disebut demikian? Mari kita lihat pernyataan Allah sendiri. Pernyataan Allah berarti menyatakan dirinya, yaitu membuat dirinya dikenal oleh manusia sebagai Allah yang tersembunyi, bersemayam, dan terhampiri. Kita bisa membaca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dia datang kepada manusia dengan menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, berfirman dan bertindak. Alkitab hendaknya diterima sebagai sumber teologi yang paling menentukan. Gereja yang paling benar sepanjang sejarahnya senantiasa memandang Alkitab sebagai wujud pernyataan ilahi. Bibliologi memeriksa Alkitab untuk melihat apakah kepercayaan tersebut benar atau tidak. Kita dapat melihat melalui dua pernyataan Allah, pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum adalah pernyataan dari Allah yang tidak langsung melalui alam, meskipun pernyataan umum mendahului pernyataan khusus. Pernyataan umum saja tidaklah cukup untuk memahami keperluan rohani manusia. Sedangkan pernyataan khusus adalah pernyataan Allah secara langsung yang memuncak kepada dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Pernyataan khusus diperlukan karena karya Allah dan alam semesta yang telah dirusakkan dan diselewengkan. Oleh sebab itu, Allah perlu menyatakan dirinya secara khusus melalui mimpi, penglihatan malaikat, dan Alkitab. Saya akan menjelaskan satu persatu hal tersebut, yaitu yang pertama, mimpi. Allah seringkali memakai mimpi untuk berkomunikasi semasa perjanjian lama, dan Dia lakukan kembali setelah kedatangan Yesus Kristus kembali. Yang kedua yaitu penglihatan. Penglihatan ditekankan dengan apa yang kita dengar, sedangkan dalam mimpi apa yang kita lihat, manusia telah terlibat aktif dalam menerima penglihatan. Dan yang ketiga yaitu malaikat. Allah memakai para malaikat yang diciptakan untuk membawa pesannya kepada umat. Yang berikutnya yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah saluran utama dari wahyu khusus. Dan yang terakhir yaitu Alkitab merupakan sarana yang paling menyeluruh dari semua saluran pernyataan khusus, karena Alkitab mencakup banyak dari saluran-saluran tersebut. Baik, demikian saja yang bisa saya jelaskan tentang teologi proper dan teologi bibliologi. Salam sejahtera bagi kita semua.